Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah teman-teman, di video kali ini saya akan menjelaskan media penyimpanan pada komputer. Ini adalah tugas UAS saya dengan mata kuliah Arsitektur dan Organisasi Komputer. Dosen pengampu Muhammad Johnson Syafriyadi, Skom, Mkom. Dibuat oleh saya sendiri, yaitu Anti Tasyasari. Oke, langsung saja. Pengertian media penyimpanan. Media penyimpanan adalah alat penyimpan data yang berfungsi sebagai alat atau media untuk menyimpan data dan program di mana program yang disimpan tersebut bisa dibaca dan dibuka kembali untuk diproses kembali di komputer atau laptop. Fungsi dari media penyimpanan ialah untuk menyimpan berbagai macam digital yang tersedia pada perangkat komputer dengan waktu tertentu, sehingga dapat dibaca dan dibuka kembali untuk diproses ulang pada perangkat. Media penyimpanan terdiri dari 3 kategori, yakni media penyimpanan magnetik, media penyimpanan optikal, dan media penyimpanan awan. Media penyimpanan magnetik. Penyimpanan magnetik atau magnetic disk merupakan peranti penyimpanan sekunder yang paling banyak dijumpai pada sistem komputer modern. Pada saat disk digunakan, motor drive berputar dengan kecepatan yang sangat tinggi. Ada sebuah read-write head yang ditempatkan di atas permukaan piringan tersebut. Ini gambarnya. Oke. Media penyimpanan magnetik ada 5 macam. 1. Floppy disk atau disket. Disket ini diperkenalkan pertama kali pada tahun 1969. Saat itu media ini hanya bisa membaca saja atau istilahnya adalah read only. Maksudnya adalah ketika data tersimpan, data tidak lagi bisa dimodifikasi ataupun dihapus dari dalam floppy disk ini. Ukuran media ini hanya sekitar 8 inci dan hanya dapat menyimpan data sekitar 80 KB atau kilobyte. 4 tahun kemudian, floppy disk yang baru muncul dan dapat menyimpan data sebanyak 256 KB. Floppy disk generasi pertama hanya bisa menulis data, barulah beberapa generasi setelahnya muncul floppy disk dengan ukuran yang lebih kecil, kurang lebih 3,5 inci. Kita bisa menghapus dan kembali menulis data. Hard disk. Barulah tahun 1980 hard disk yang biasa kita kenal meluncur. Karena hard disk yang terlalu besar dan makan banyak tempat, muncullah hard disk yang lebih kecil, lebih portable, dengan harga yang jauh lebih murah dan memiliki kapasitas yang lebih besar. Berlanjut sampai dengan hard disk yang kita kenal sekarang dan masih umum digunakan pada sistem komputer saat ini, sebelum beralih ke teknologi SSD yang lebih baru. Yang ketiga adalah flash disk. Pada tahun 1999, Amir Ben, Dov Moran, dan Oran Ogden menemukan sistem penyimpanan data terbaru, USB flash drive atau biasa kita sebut dengan flash disk. Tidak seperti memory card yang sering digunakan pada media elektronik portable. Media ini biasanya digunakan untuk memindahkan data dari satu komputer ke komputer lainnya, atau untuk menyimpan data komputer sebagai backup atau cadangan. Perkembangan USB ini mengalami perubahan pesat. Dari kapasitasnya yang dulu hanya sampai beberapa megabyte, sekarang media USB flash drive dapat menyimpan sampai 16 GB. Selanjutnya, memory card. Memory card atau kartu memori merupakan sebuah alat yang berfungsi sebagai tempat penyimpanan data seperti gambar, audio, dan video.
pada sebuah gadget seperti gimbal digital, PDA, dan handphone. Ukuran dari kartu memori ini bermacam-macam, mulai dari 128 MB, 512 MB, dan 1 GB, dan seterusnya, bahkan sampai ada memory card dengan kapasitas 32 GB atau lebih. Memory card pertama kali dikeluarkan sekitar tahun 1990-an. Memory card mengalami evolusi yang cukup besar juga dari segi ukuran dan besar data penyimpanan. Media ini biasanya dipakai pada device atau alat elektronik yang bersifat praktis atau portable, seperti ponsel atau kamera. Perkembangan memori ini juga mempelopori keluarnya flash disk. Yang terakhir, zip drive merupakan media penyimpanan magnetik dengan head yang sangat kecil dan dapat menampung data hingga 750 MB. Format ini menjadi yang paling populer di antara produk-produk jenis super floppy, tetapi tidak pernah mencapai status standar untuk menggantikan floppy disk 3,5 inci. Kemudian CD drive menggantikan posisi disk zip dan perekam CD internal dan eksternal zip 650 atau zip CD tersebut dijual dengan merek zip. Yang kedua ialah media penyimpanan optikal. Media penyimpanan optikal adalah media penyimpanan data elektronik yang dapat ditulis dan dibaca dengan menggunakan sinar laser bertenaga rendah. Optical disc pertama kali ditemukan pada tahun 1958. Kemudian teknologi ini dipatenkan beberapa tahun kemudian. Perkembangan berikutnya, ditemukan teknologi optical media untuk data video dalam laserdisc yang dikeluarkan oleh Philips pada tahun 1978. Dan pada tahun 1980, Philips dan Sony mengembangkan CD. Berlanjut setelah itu, audio compact disc atau CD dikeluarkan Sony pada tahun 1983. Macam-macam penyimpanan optikal yaitu CD atau compact disc, biasa disebut dengan CD, diciptakan pertama kali pada tahun 1979 atas hasil kerjasama antar perusahaan elektronik Philips dan Sony. Alat ini hadir sebagai inovasi baru dalam teknologi penyimpanan data pada saat itu, yang dimana CD memiliki tingkat efisiensi dan efektivitas yang tinggi dalam hal penyimpanan data. Jika dibandingkan dengan media-media penyimpanan data lainnya, compact disc suatu disk yang tidak dapat dihapus yang menyimpan informasi audio yang telah digitasi. Sistem standar menggunakan disk 20 cm yang dapat merekam lebih dari 60 menit waktu putar tanpa berhenti. Selanjutnya, CD-ROM. Teknologi di balik CD-ROM dimulai pada akhir 1970-an. Pada 1978, Sony Philips Corporation mengenalkan audio compact disc. Kini ukuran media aktual dan desain dasar CD-ROM tidak berubah. CD banyak dipakai untuk media penyimpanan data. CD yang dipakai untuk menyimpan data yang sifatnya read only atau hanya dapat dibaca. Namanya dikenal dengan CD-ROM. Data yang disimpan pada CD-ROM dapat berupa teks, gambar, grafik, dan sebagainya. Sebagai media penyimpanan data, CD-ROM memiliki jumlah keunggulan. Selanjutnya, CDR. CDR adalah singkatan dari Compact Disc Recordable, merupakan jenis cakram padat yang dapat diisi dengan data. Salah satu jenis media penyimpanan eksternal pada komputer. Secara fisik, CDR merupakan CD polikarbonat kosong berdiameter 120 mm, sama seperti CD-ROM. Awalnya CDR dilapisi emas sebagai media refleksinya. Permukaan reflektif pada lapisan emas tidak memiliki depresi.
atau lekukan-lekukan fisik seperti halnya pada lapisan aluminium, kemudian disempurnakan dengan menambahkan lapisan pewarna di antara polikarbonat dan lapisan emas. Selanjutnya, CD-RW. CD-RW adalah CD-ROM yang dapat ditulisi kembali. CD-RW menggunakan media berukuran sama dengan CD-R, tetapi bukan menggunakan bahan pewarna cyanin atau phthalocyanin. CD-RW menggunakan logam perpaduan antara perak, indium, antimon, dan tellurium untuk lapisan perekaman. Kadar CD-RW menggunakan laser dengan 3 daya yang berbeda. Pada daya yang tinggi, laser melelehkan logam paduan yang mengubahnya dari kondisi kristalin reflektivitas tinggi menjadi kondisi amorf reflektivitas agar menyerupai sebuah pit. Selanjutnya, DVD. DVD adalah cakram padat yang dapat digunakan untuk menyimpan data, termasuk film dengan kualitas video dan audio yang lebih baik dari kualitas VCD. Teknologi DVD pertama kali diperkenalkan pada tahun 1999 oleh negara Jepang. Setelah itu, teknologi ini masuk ke Amerika, yang kini telah tersebar di seluruh penjuru dunia. Sejarah dari DVD ini memiliki banyak kontroversial, seperti mendapatkan protes dari studio film di tahun 1999. Yang ketiga ialah penyimpanan awan. Merupakan media yang masih tergolong baru. Media ini bersifat online dan tidak menggunakan kapasitas data memori pada perangkat, karena mereka menggunakan penyimpanan yang terdapat pada internet. Kelebihan dan kekurangan penyimpanan awan ialah kelebihannya tidak memerlukan perangkat untuk menyimpan data, dan kekurangannya sering terjadi kesalahan pada server dengan resiko data akan hilang dan juga dikenakan akses koneksi data. Oke, baiklah teman-teman, saya kira cukup itu saja dan semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.